Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali di hari ini dalam mata pelajaran informatika untuk kelas 8. Kali ini kita akan menginjak ke bab 2, yaitu tentang algoritma, variabel, dan kondisi dalam pemrograman. Yang A, algoritma, variabel, dan tipe data. Perangkat komputer dapat bekerja untuk melakukan suatu pekerjaan jika kita sebagai pengguna dapat memerintahkan komputer tersebut dengan cara yang benar. Perintah pada komputer diberikan dengan menggunakan algoritma yang diterjemahkan ke dalam kode-kode program, kemudian dikompilasi dan dijalankan oleh komputer. Nah, penerjemahan suatu algoritma menjadi kode tersebut disebut dengan pemrograman. Jadi, untuk menjalankan sebuah program komputer agar perintahnya berjalan dengan benar, maka sebelum memasukkan kode-kode program, harus dibuatkan dulu algoritmanya supaya program komputer yang dijalankan nantinya tidak ada kesalahan. Perintah yang diberikan akan berjalan sebagai mana mestinya. Selanjutnya, algoritma dan perancangan algoritma. Perintah dan data yang diproses pada komputer diberikan dalam bentuk kode digital. Pada awalnya, komputer digunakan untuk melakukan pekerjaan tertentu sesuai dengan peruntukan komputer tersebut didesain dan dibuat. Artinya, ketika komputer didesain dibuat untuk menghitung, hanya pekerjaan menghitung saja yang bisa dijalankan. Pada dasarnya komputer akan melakukan apapun selama pengguna dapat memberikan perintah dan data yang diperlukan dimengerti oleh komputer. Perintah yang kita berikan ke dalam komputer selama komputernya bisa mengerti apa yang kita perintahkan, maka komputer akan menjalankannya. Seperti itu. Dengan adanya program atau aplikasi yang dibangun untuk memerintahkan komputer, kita bisa melakukan berbagai pekerjaan seperti membuat dokumen, mengolah data, atau mencari informasi di internet. Untuk saat ini komputer bisa menjalankan berbagai macam pekerjaan yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita harus pahami kode-kode program untuk memerintahkan komputer dikompilasi menggunakan sebuah program kompilasi sehingga menjadi program atau aplikasi yang dapat diinstal dan dijalankan oleh komputer. Artinya, kita membuat algoritma untuk sebuah program komputer, kemudian dituangkan dalam kode-kode program, kemudian kode-kode program tersebut akan dicompiler atau akan dikompilasi oleh compiler, kemudian menjadi sebuah aplikasi yang dapat kita jalankan seperti itu. Jadi mulai dari algoritma, kalau ingin buat pemrograman, algoritmanya dia susun, kemudian diterjemahkan ke dalam kode, kemudian dikompilasi, kemudian menjadi sebuah aplikasi. Nah, seperti itu. Sebelum menuliskan kode-kode program yang akan dibangun, kita perlu merancang algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau persoalan. Algoritma digunakan untuk memastikan apa yang kita perintahkan untuk dijalankan komputer bekerja sesuai. Artinya algoritma itu menentukan apakah langkah-langkah untuk menjalankan komputer kita itu sesuai atau belum. Gitu. Kalau tidak sesuai berarti ada yang salah di algoritmanya. Ada dua cara untuk menuliskan algoritma. Yang pertama ada pseudocode, yaitu rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, flowchart adalah diagram yang mewakili kumpulan
dari instruksi-instruksi yang ditampilkan menggunakan simbol standar ya, untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang berbeda-beda. Nah, kita sebelumnya di kelas 7 sudah dibahas ya untuk materi ini. Nah, kita ulangi lagi. Di sini ada simbol flowchart, ada simbol terminator atau yang nomor 1 ya, itu menunjukkan untuk mulai atau berhenti, digunakan untuk memulai dan mengakhiri proses. Ada yang kedua simbol proses, menjalankan perintah. Yang ketiga keputusan atau decision, itu membuat keputusan atau pilihan. Yang keempat ada masukan atau keluaran atau input output, menerima input atau menampilkan output pengguna, simbolnya seperti jajar genjang. Kemudian ada penghubung atau konektor, simbolnya lingkaran berpindah ke bagian lain atau di flowchart. Kemudian ada tanda panah atau arah aliran, itu menunjukkan arah aliran flowchart. Jadi di sini sudah ada contoh algoritma program untuk menghitung berat badan ideal dengan metode body mass index dengan menampilkan kategori kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Di sini ada dua contoh penuangan algoritma dalam bentuk pseudocode dan bentuk flowchart ya. Kita akan pahami dari kasus ini. Untuk output di pseudocode ini akan memasukkan tinggi badan Anda. Kita disuruh memasukkan tinggi badan Anda ya, maksudnya disuruh menginputkan data tinggi badan. Kemudian input menggunakan tinggi badan kita ya, data tinggi badan. Kemudian store, inputnya disimpan variabel tinggi badan. Kemudian yang selanjutnya output, jadi masukkan berat badan Anda, kemudian inputkan data berat badan ya, kemudian akan disimpan, kemudian disimpan dalam bentuk variabel berat badan, kemudian akan diproses dengan hitung metode body mass index. Nah, jika BMI, nilai BMI-nya atau body mass index-nya kurang dari 18,5, maka output yang akan ditampilkan adalah gambar kurus. Kemudian, dan jika nilai BMI-nya bukan 18,5 kemudian dan kurang dari 22,9, maka outputnya Anda normal atau ditampilkan gambar normal. Kemudian jika body mass index-nya kurang dari 24,9, maka Anda gemuk, jadi akan ditampilkan gambar gemuk. Dan jika tidak semuanya, maka Anda termasuk, nilainya tidak termasuk dari semua itu, maka Anda obesitas lebih dari 24,9. Nah, kemudian yang selanjutnya algoritma dalam bentuk flowchart. Kemudian kita akan membaca algoritma dalam bentuk flowchart. Simbol awal kita mulai start, kemudian diinputkan tinggi dan berat badan kita, kemudian akan dihitung, diproses dalam metode body mass index. Maka hasilnya jika nilainya kurang dari 18,5, maka pesan Anda kurus, gambar kurus ya. Kalau tidak, berarti kepilihan yang kedua. Jika kurang dari 22,9 nilai BMI-nya, maka kalau iya, maka pesan Anda gambarnya ideal. Kemudian kalau tidak, berarti kita lanjut ke pilihan yang selanjutnya. Jika nilainya kurang dari 24,9, maka pesan Anda gemuk. Kalau tidak, berarti pesan Anda obesitas. Nah, setelah itu stop. Nah, ini adalah langkah-langkah dari penuangan algoritma ya untuk program. Nah, ini saja yang saya dapat sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.